never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Hasil tes Sakedon MotoGP 2024, Dani Pedrosa ditempel titisan Marc Marquez, 0,1 detik jadi pembeda. Dani Pedrosa menuntaskan tugas di hari pertama tes Sakedon MotoGP 2024 untuk Red Bull KTM dengan catatan mengesankan. Menghadapi musim 2024, MotoGP menggelar agenda tes Sakedon yang digelar di sirkuit Sepang, Malaysia mulai hari Kamis kemarin. Tes ini hanya diikuti oleh para pembalap penguji, rookie atau pemula dari tim-tim di kelas utama MotoGP. Selain itu, tim yang mendapatkan status sebagai konsesi boleh menurunkan para rider reguler mereka dalam agenda penting ini. Tes rider Red Bull KTM, Dani Pedrosa keluar sebagai yang tercepat pada hari pertama ini. Mengendarai motor RC16, liter Spaniard melejit usai menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 59,233 detik. Dengan torehan tersebut, Pedrosa berhasil mengungguli rookie alias pembalap pemula musim ini, Pedro Acosta. Rider milik Gas Tech 3 yang disebut sebagai titisan Marc Marquez itu menuntaskan hari pertama di urutan kedua. Mengendarai motor yang sama, Acosta hanya terpaut 0,152 detik dari Pedrosa. Ini menjadi modal yang berharga bagi juara dunia oto-oto musim lalu tersebut karena dia akan menjadi satu-satunya rookie musim ini. Dominasi KTM tercermin saat Pol Espargaro menempati posisi ketiga dengan beda 0,182 detik dari Pedrosa. Mendapatkan status sebagai tim konsesi, Honda dan Yamaha masih belum turun dengan pembalap utama mereka. Fabio Quartararo dan Alex Rins yang menjadi tumpuan utama Yamaha masih belum terlihat dan menunjukkan aksinya. Hal yang sama juga terjadi di Honda dengan line-up andalan melalui Luca Marini dan Joan Mir. Dalam agenda ini, Honda sendiri menurunkan pembalap penguji mereka yakni Stefan Bradl yang menduduki urutan keempat. Sedangkan Cal Crutchlow mengantarkan Yamaha menduduki peringkat ke-6 di akhir hari pertama. Tes Sakedon MotoGP 2024 masih menyisakan 2 hari lagi, atau akan berakhir pada Sabtu tanggal 3 Januari tahun 2024 mendatang. Berikut hasil lengkap hari pertama tes Sakedon MotoGP 2024. Tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Marquez bersaudara, dewa penolong Morbidelli saat crash dalam tes World Superbike. Beberapa pembalap MotoGP menjadi sorotan akhir-akhir ini, tepat sebelum dimulainya pramusim di Sepang, karena mereka hadir dalam uji coba terbuka yang diadakan oleh kejuaraan dunia Superbike di Portimao. Beberapa bintang, seperti Marquez bersaudara yang akan memperkuat Gresini Racing, atau para pembalap VR46 Academy, seperti Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, atau Luca Marini, yang dipimpin oleh Valentino Rossi mengaspal di lintasan Portugal, Marquez Alentas dan salah satu murid pembalap legendaris Italia, Franco Morbidelli, menjadi tokoh dalam insiden keras. Tak lama setelah pukul 14.30 sore waktu setempat, Marshal WSBK mengibarkan bendera merah. Karena kecelakaan yang melibatkan Morbidelli, aksi dilanjutkan kurang dari 20 menit kemudian ketika bendera hijau dikibarkan lagi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi ada beberapa momen yang menegangkan. Tim kami dapat menjelaskan lebih detail, dan melaporkan bahwa Morbidelli terjatuh di tikungan ke-9. Pembalap baru Pramac ini kehilangan kendali atas Panigale V4S-nya setelah tanjakan Portimao yang terkenal itu. Marquez bersaudara, yang berada tak jauh darinya, datang membantu. Kepala pembalap Italia itu terbentur. Setelah mendapat pertolongan darurat dari Marc dan Alex Marquez, ia harus dibawa ke pusat medis dengan ambul. Kami melaporkan bahwa hasil tes menunjukkan tidak ada yang serius, tidak ada patah tulang. VR46 Academy kemudian mengkonfirmasi kabar tersebut. Setelah menjalani pemeriksaan dan beristirahat sejenak, ex-rider pabrikan Yamaha itu dapat kembali ke pitbox, tetapi tak tampil lagi di lintasan. Pada malam harinya, tim Pramac mengonfirmasi bahwa Morbidelli bermalam di rumah sakit Faro, hanya sebagai tindakan pencegahan. Meskipun tes medis awal menunjukkan hasil yang baik, tes saat itu dipimpin oleh Toprak Razgatlioglu dengan motor WSBK barunya, BMW. Tepat di depan Nicolo Bulega, pembalap baru Aruba.it Ducati. Sejauh ini, ia menjadi pembalap yang dominan di pramusim.
keduanya mencatat waktu di bawah rekor sirkuit World Superbike, dengan pembalap Turki mencatat waktu 1:39.225. and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no. Bradl ungkap perkembangan Honda berbeda tanpa pengaruh Marquez. MotoGP musim 2024 ini menjadi tahun pertama Honda di MotoGP tanpa pembalap Cervera, Marc Marquez. Juara dunia 8 kali itu debut di kelas utama pada 2013 silam bersama Repsol Honda, sampai akhirnya berpisah setelah 2023 kemarin. 2024 ini juga menjadi tahun pertama Honda menjalani konsesi dan pengembangan motor tanpa pengaruh Marquez. Ini menjadi lebih terbuka, Marc adalah orang yang selalu ditanya dan didengarkan. Begitulah yang terjadi sampai akhir, kata pembalap penguji HRC. Sekarang kami mendapat banyak masukan dari pabrikan lain melalui Zarco dan Marini, dan itu sangat penting. Dan mereka memberitahu kita apa yang baik dan buruk bagi kita. Kami mendapat tanggapan pertama, dan lebih banyak lagi yang akan datang di Sepang, sambungnya. Kemudian dimulai, lalu kita bisa mengembangkan bagian-bagian baru yang akhirnya performanya terlihat di lap time. Prosesnya sedang berjalan, namun memerlukan waktu dan tidak dapat dilakukan dalam semalam. Itu akan memakan waktu beberapa bulan, jelas pria Jerman itu. Saya mempunyai pengalaman dengan motor dan saya membantu membentuk pengembangan dari Jepang. Sebagai seorang pembalap, saya tidak punya banyak pengaruh terhadap arah mana yang akan dituju. Saya hanyalah sebuah blok bangunan kecil dengan pernyataan saya. Semuanya harus cocok satu sama lain dalam kelompok tim penguji sehingga Anda dapat mengetahui arah mana yang Anda tuju. Pada akhirnya, yang terpenting adalah hasil waktu lap. Saat ini kami tidak dalam posisi untuk menetapkan waktu lap yang baik, akui Bradl. Selama tes kami di Jerez pada bulan November, kami memilah apa yang dicoba oleh para pembalap pada suatu hari di Valencia. Baik itu Zarco, Marini atau Mir, tanggapannya positif. Mereka mengatakan kepada saya bahwa apa yang saya lakukan adalah benar. Komentar kami setuju, tentu, saya orang pertama yang membuat pernyataan ketika mencoba sesuatu yang baru. Saya mengatakan apa yang saya maksud atau rasakan. Setiap pengemudi mempunyai cara berbeda dalam mendeskripsikan atau menyampaikan sesuatu, namun di atas kertas pada akhirnya sama saja. Penting bagi kami untuk memiliki pemahaman yang sama. Hal yang sama terjadi pada Marc di masa lalu. Kita harus mengambil keputusan yang sama secara bersama-sama, tidak sembarangan. Kalau tidak, para teknisi akan menjadi gila, terangnya. Tes Sakedon dan pramusim akan dimulai pada awal Februari nanti di sirkuit Sepang, Malaysia. Ada peran Rossi di balik kepindahan Luca Marini ke Repsol Honda. Prestasi Repsol Honda yang jeblok sejak musim 2020 tak menyurutkan langkah Luca Marini untuk pindah dari VR46 Racing Team dan mencoba motor Honda RC213V pada musim 2024. Marini mengatakan, kakak tirinya yaitu Valentino Rossi adalah orang pertama yang dia ajak bicara saat dia memikirkan untuk pindah ke Honda. Sejujurnya orang pertama yang saya hubungi adalah saudara laki-laki saya. Pertama-tama karena dia adalah pemimpin tim, pemilik, tetapi juga karena dia adalah orang yang sangat cerdas dan memiliki banyak pengalaman, kata Marini dilansir dari Crash. Marini mengatakan meminta nasihat kepada Rossi juga menimbang pengalaman Rossi saat bersama Honda. Saya menjelaskan kepadanya apa yang saya rasakan di dalam hati, apa yang saya pikirkan, dan bahwa ini bisa menjadi peluang bagus untuk karir saya, ungkapnya. Bersama dengan Akademi VR46, dengan manajer saya, dan dengan Honda, kami mulai berbicara dan dari percakapan itulah semua ini terjadi, kata Marini. Marini cukup optimistis memulai babak baru bersama Repsol Honda, meski dia sadar tugasnya tak mudah sebab Honda terpuruk cukup lama sampai kemudian ditinggal oleh Marc Marquez ke Ducati. Menurut Marini langkahnya saat ini sudah tepat. Dia menggambarkan keputusan ini seperti bergabung dengan raksasa sepak bola Spanyol, Real Madrid atau Barcelona. Saya rasa saya adalah pebalap yang tepat untuk Honda saat ini dan saya juga berpikir, bagi saya, Honda adalah tim yang ideal karena ini adalah mimpi, katanya.
Ini seperti bermain untuk Real Madrid atau Barcelona. Saya pikir saat ini, saya hanya bisa berkembang. Saya harus bersabar dan memberi waktu pada diri sendiri, ujar Marini. and wanna hate this, I'll always show up.